Shalom, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan saat ini kami mau siapkan hati kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam renungan intim dengan Allah. Pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Nubuatan tentang Kebinasaan Orang Fasik. Firman Tuhan yang akan kita pelajari terdapat pada kitab Daniel 7 sampai dengan Daniel 9 dengan perhatian khusus pada Daniel 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan sebagaimana terdapat dalam Daniel 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 menurut terjemahan baru 2. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Ia pun menuliskan mimpi itu dan berikut ini garis besarnya. Daniel berkata, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah. Ia ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Tampak ada seekor binatang lain yang kedua, rupanya seperti beruang.
Ia berdiri pada satu sisinya dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Begini dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging sebanyak-banyaknya." Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain, rupanya seperti macan tutul dengan 4 sayap burung pada punggungnya. Binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang keempat yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tersisa dengan kakinya. Ia berbeda dari segala binatang sebelumnya dan ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk sebelumnya itu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Daniel 7 merupakan salah satu pasal yang penuh dengan makna simbolis. Daniel 7 dimulai dengan penglihatan di mana Daniel melihat 4 binatang yang naik dari laut yang mewakili 4 kerajaan yang akan muncul di dunia. Binatang pertama adalah seekor singa dengan sayap seperti burung Raja Wali. Binatang kedua adalah seekor beruang. Binatang ketiga adalah seekor macan tutul dengan 4 kepala. Binatang keempat adalah binatang besar yang mengerikan, berkuasa, dan memiliki 10 tanduk. Selanjutnya, Daniel melihat anak manusia datang kepada Yang Maha Tinggi, diberikan kuasa dan pemerintahan yang kekal. Penghakiman diberikan atas 4 binatang, dan kuasa mereka diambil. Daniel bingung dengan makna visi ini dan mencari penjelasan. Penjelasan diberikan oleh salah satu makhluk surgawi yang berada di sekitar tahta Allah. Penjelasan ini mengidentifikasi binatang-binatang sebagai 4 kerajaan dunia dan kemudian menggambarkan pemberian kerajaan yang kekal kepada orang kudus yang maha tinggi, Kristus, dan orang-orang kudusnya. Visi ini menyiratkan penghakiman terhadap kerajaan-kerajaan dunia yang fasik dan pendirian kerajaan Allah yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terdapat beberapa tafsiran mengenai makna simbolis dari penglihatan Daniel, yaitu singa, binatang pertama, yang mirip singa dengan sayap mewakili kerajaan Babel di bawah Nebukadnezar. Sayapnya mencerminkan kekuatan dan kecepatan ekspansi Babel. Beruang yang kedua, menggambarkan kerajaan Media Persia yang kuat, tetapi cenderung kasar dan kejam. 2 tanduknya mencerminkan 2 kerajaan yang bersatu, Media dan Persia. Macan tutul, binatang ketiga. Macan tutul dengan 4 kepala dan sayap burung melambangkan kerajaan Yunani yang cepat dan agresif di bawah Alexander Agung. Kepala dan sayap mencerminkan kekuatan terbagi-bagi dalam 4 arah. Binatang mengerikan, binatang keempat yang mengerikan dengan 10 tanduk, mewakili kerajaan Romawi yang sangat kuat dan menakutkan. Tanduk yang ke-11 yang lebih kecil muncul dan menggantikan 3 tanduk lainnya. Ini dapat diidentifikasi sebagai pemerintahan yang lebih rendah dari Romawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam sejarah kita dapat melihat apa yang kemudian terjadi pada kerajaan-kerajaan yang diwakili oleh berbagai simbol makhluk di atas tadi. Babel dikalahkan oleh Media Persia. Media Persia dikalahkan Yunani. Yunani kemudian dikalahkan juga oleh Romawi yang merupakan kerajaan yang begitu besar dengan wilayah sangat luas mencakup Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Tetapi kerajaan besar ini juga runtuh. Di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14 kita dapat melihat sebutan anak manusia. Ini adalah gelar khusus yang digunakan dan mengacu kepada Kristus dalam Perjanjian Baru.
Dalam penglihatan Daniel, anak manusia menerima kuasa dan pemerintahan yang kekal dari Allah. Hal ini menunjukkan kedaulatan dan otoritas Kristus sebagai Raja tidak terelakkan. Daniel 7 memberikan perhatian khusus mengenai kedaulatan absolut Allah dalam mengendalikan sejarah manusia. Tidak ada kerajaan dunia yang dapat menghindari penghakiman Allah, dan semua kekuasaan dunia ada di bawah kuasa Allah. Di dalam Daniel 7, nubuat tentang kebinasan orang fasik memiliki relevansi yang signifikan dalam kehidupan kita saat ini. Meskipun nubuat ini pertama kali ditulis dalam konteks sejarah yang berbeda dengan kita saat ini, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap berlaku. Tetap akan ada penghakiman terakhir, setiap orang akan menghadap penghakiman Allah. Kerajaan-kerajaan dunia, penguasa-penguasa yang jahat dan fasik, memiliki kekuasaan yang terbatas dan akhirnya akan dihancurkan. Sebaliknya, Kristus adalah kekal. Oleh karena itu kita harus menghindari tindakan dan sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari Daniel 7, kita dapat mempelajari bahwa sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Kita juga harus menghormati otoritas yang sah, misal pemerintah, pemimpin gereja, ataupun aturan sosial yang benar. Kita juga harus memiliki dan menerapkan keadilan serta belas kasihan. Membantu orang yang membutuhkan, jangan seperti orang fasik. Kita juga perlu mengambil tanggung jawab moral dan sosial, berkontribusi positif bagi dunia dan lingkungan di mana kita berada. Hindari bersikap egois, apatis, menaruh dendam, dan sebagainya. Orang fasik boleh terlihat makmur, tetapi mereka hanya menikmati barang yang fana. Bahkan akhir hidup mereka sebenarnya adalah kebinasaan. Namun orang yang setia pada Tuhan akan menikmati berkat yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Kita pilih yang mana? Yang fana dan menuju kepada kebinasaan, atau yang kekal? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan juga renungan yang telah kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja atas kami, juga ketika kami membaca secara mandiri dari Daniel 7 sampai dengan Daniel 10, biarlah juga Tuhan Engkau yang terus menuntun kami dalam pembacaan kitab Daniel berikutnya, dan sampai kami boleh dapat menyelesaikan Alkitab ini. Kami bersyukur dalam setiap firman Tuhan yang kami baca, dalam setiap firman Tuhan yang kami dengar, iman kami diteguhkan, iman kami dibangun. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kenal yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Tuhan tolong mereka. Kesulitan bisa datang silih berganti, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kami juga bersyukur bahwa kasih Tuhan akan terus menyertai kami sampai ketika kami kembali ke hadapan. Terima kasih Bapa, berikanlah kepada kami kekuatan dan hikmat yang kami perlukan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Dan biarlah di dalam segala hal yang kami kerjakan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati teman-teman kami, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, dan biarlah Tuhan, kami menerima segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.